Yo guys, back again with me, Koko Driver. Selamat malam semuanya guys. Sekarang gue lagi on the way jemput seseorang nih. Hari ini, malam ini lebih tepatnya, gue lagi di booking offline sama seorang cewek. Dia lagi mau kerja dari area Gading Serpong ke Jakarta. Nah, karena cewek ini juga salah satu temen gue, jadi daripada dia booking online, jadi dia booking gue secara offline untuk nganterin dari Gading Serpong ke Jakarta. Nah nanti sambil gue jemput, ini kita sambil ngobrol-ngobrol guys. Buat kalian yang bingung kenapa cewek kerjanya malam-malam, jangan pikir yang aneh-aneh dulu ya. Karena teman gue ini profesinya adalah seorang DJ, jadi makanya dia kerjanya tuh lebih cenderung malam hari. Nah, penasaran orangnya kayak apa dan keseruan podcastnya kayak gimana? Ikutin terus guys, stay tune. Ini gue lagi on the way jemput dulu, bentar lagi nyampe. Bentar lagi nyampe nih guys, sisa 600 meter lagi. Ini dia orangnya nih. Mari kita jemput. Alright guys, ini dia teman gue yang gue bilang ya. Perkenalkan dulu dong, namanya. Halo, nama gue Dioni. Kerjaan gue main DJ. DJ itu disc jockey. Oh, baru gue mau bilang diajak joget apa? Bukan ya? Bukan. Lu udah lama? Apanya? Nge-DJ? Nge-DJ udah yang ada terketahuan malu. Pokoknya udah lama. Oh, udah lama lah ya pokoknya. Udah lama. Berarti memang utama lu di sini nih. Kalau DJ. buat mata pencarian so far masih di DJ, tapi kalau kadang-kadang gue suka jualan perintilan ya, ada aja yang suka gue jual gitu kan. Oh. Kayak Toko serba lah ya. Toko serba iya, ada gue gitu. pajada ya. Kadang-kadang gue jual PY, kadang-kadang jual sarkonti. Tau kan sarkonti? Nggak tahu sih. Kondom. Oh. Maklum guys, saya masih anak kecil, gue nggak ngerti gitu-gituan. Gue jual gitu, terus tapi ya buat iseng-iseng aja sih. Tapi rame ya jualan itu ya. Lumayan. Buat lebih-lebih duit jajan ada lah ya. Ada. Lumayan lah buat ongkos naik ini ojol. Oh. Nah, lu kalau nge-DJ itu selalu pakai taksol apa? Selalu. Kemanapun. Mostly iya, kemanapun. Paling jauh lu kemana naik taksol? Gue paling jauh kemana ya? Kalau yang gue sendiri jalan, kayaknya bener-bener naik taksol itu ke Kelapa Gading dari Tangerang kota. Tapi kalau misalnya apa dulu gue pernah ke itu ya? Sampai kayak keluar kota. Tapi dulu jatuhnya jadi kayak nyewa drivernya sih. Dulu ke itu loh, apa sih? Sentul. Oh. Itu pernah juga. Tapi kayak jadi charter gitu ya? Iya. Soalnya udah kenal terus jadi kayak ini dong anterin ke sana gitu. Tadi ke Sentul, tapi itu kan bukan secara online ya, charter ya. Itu kena tarif berapa? Masih inget kan? Kemarin. Oh, kemarin banget. Kalau Sentul jujur sih waktu itu gue dibayarin. Oh. Kalau yang itu zaman dulu banget, dan itu zaman dulu banget waktu pas dari yang sebelum Covid gitu. Oh, udah lama banget. Ya? Nah, kalau yang paling baru sih kemarin. Kemarin yang gue dari Tangerang sini, gue ke Kelapa Gading, Mall Kelapa Gading. Oh, nge-DJ di Kelapa Gading? Yes, baru kemarin hari Sabtu. Di mallnya, di lobbynya? Iya, nggak lobby. Event Atrium. Oh iya, Atrium. Masa di lobby? Atrium ya, iya bener juga. Itu event biasa kalau Kelapa Gading kadang-kadang suka panggil. Pengalaman lu seputar taksol nih, kan lu sering nih, ada nggak pengalaman buruk lu? Buruk? Baik dan buruk, mana dulu nih? Buruk dulu. Gue juga bingung sih, ini mau dibilang buruk naik taksolnya atau cuman pure pengalaman aja. Jadi pernah kejadian gue dari pulang itu dari arah BSD mau pulang ke rumah. Waktu itu rumah gue masih di Tangerang kota sana kan. Terus jadi pas gue pulang, gue nggak ngerti gimana itu posisinya tuh hujan dan gue dijemput di perumahan. Bukan pinggir jalan, gue nggak pakai baju seksi juga, gue pakai jaket malah, terus posisinya tuh hujan, terus ternyata ada yang ngikutin, buntutin dan gue pikir, gue malah nggak tahu, yang ngasih tahu malah drivernya. Nah, cuman gue kan orangnya nggak percaya sama orang, jadi gue kayak masih berasumsi itu drivernya komplotan, ngerti nggak sih? Gue kayak masih berasumsi kayak gitu karena
komplotan ngapain dia ngasih tahu. Iya. Gitu loh. Terus pokoknya bener-bener sampai rumah, akhirnya gue nggak turun di rumah, turun di pos. Nah turun di pos, gue rekam kan tuh plat mobilnya apa segala macem. Dia pergi, posisi masih hujan tuh, jadi gue hujan-hujanan gue rekam tuh. Terus udah gitu pas, menurut gue ya, kalau memang nggak komplotan, harusnya tuh driver nggak balik lagi dong. Dia balik lagi dan nanya, "Kak, masih diikutin nggak?" gitu. Terus gue kayak, gimana nih? Iya. Itu. Sedangkan pas gue telepon ke kantornya ngomong, untuk di pengguna ini drivernya belum pernah ada kejadian kayak gitu. Belum pernah ada kejadian laporan apapun yang aneh-aneh kayak gitu. Cuma kan gimana ya, gue kan orangnya emang susah. Iya, gue susah percaya kalau yang kayak gitu-gitu, gue susah. Gue orangnya ini banget deh, terlalu aware banget gitu loh. Tapi untungnya nggak ada kejadian apa-apa ya, cuman mencurigakan aja berarti ya jatuhnya. Iya, tapi kalau misalnya yang buruknya banget sih ya paling kadang-kadang gue agak paling males tuh kalau drivernya ngantuk. Gue udah berbaik hati yang, yuk Pak melipir beli permen dulu, atau kalau misalnya bapaknya ngerokok silakan ngerokok, nggak apa-apa. Satu dia nggak ngerokok, disuruh beli permen nggak mau, terus dia ngomong gini, "Mbaknya ajak saya ngobrol aja." Terus gue tuh bukan tipikal orang yang kalau misalnya gue nggak kenal, gue bisa ngomong. Terus gue kayak, gue mau ngomong apa? Terus gue tanya, "Narik dari jam berapa Pak?" Terus dia malah ketawain gue dong. Tuh kan pasti nanyanya biasa-biasa aja. Terus gue kayak, "Pak, sumpah deh ini pengen gue jerotin dari belakang sih." Kesel banget, itu gue kesel banget sumpah. Lu berharap gue nanya apa? Iya, terus kayak udah punya anak Pak gitu. Gue sekarang kan, "Pak udah punya anak, berapa?" gitu. Maksudnya basa-basi kan, biar dia tuh ngejawab. Gue bingung gitu mau nanya dia apa kalau dia yang ngoceh kayak gitu kan. Ya udah akhirnya gue bilang, "Ya abis ini nggak tahu Pak mau nanya apa ya, kalau Bapak nggak mau ditanya nggak usah." Bener dong. Iya. Soalnya lu kan kerjanya malam ya, jadi cenderung drivernya pasti juga udah ngantuk. Ya enggak juga, kadang sore ada yang ngantuk. Terus waktu itu malam juga nggak terlalu malam, kayak sekitar jam 8 gitu loh. Tapi pernah kejadian drivernya tuh lagi nyetir ngantuk seliweran gitu? Pernah. Meremelek gitu? Pernah, itu dulu banget waktu pas gue tinggal di Jakarta Timur, mau main ke daerah Pik. Terus drivernya tuh kayaknya ngantuk kan, kita naik jembatan layang gitu ya. Jembatan layang atau tol ya, gue lupa tuh posisinya. Terus dia kayak agak gini, terus akhirnya di klakson, terus dia kayak kaget gitu. Nah untungnya gue bawa permen, terus gue yang kayak gue bagi aja gitu kan, kita makan permen aja gitu. Kemarin ada narasumber gue sampai yang kayak mau diculik gitu, sampai dibawa ke gang-gang gitu ya. Iya. Kayak gue tau deh siapa. Lu udah nonton apa? Gue belum nonton, tapi gue pernah tahu ceritanya. Kayak narasumber lu kenal gue. Harusnya coba ntar. Ya siapa yang gak kenal DJ Dio nih kan? Enggak lah, ngaco. Eksis banget. Ngaco lu. Kalau pengalaman baik lu seputar Taksol ada nggak? Apa biasa-biasa aja udah gitu? Kalau baik ya menurut gua, driver yang baik itu adalah driver yang sabar. Yang nggak klakson mulu, itu kalau menurut gua ya. Jadi menurut gua itu pengalaman terbaik. Jadi nggak yang rese. Yang nyetirnya kalem. Iya, maksudnya gue tahu orang pasti nggak sabar, tapi ada orang tuh yang driver tuh dikit-dikit klakson pusing gitu kan. Pusing banget. Terus udah gitu kalau sama sabarnya itu yang kayak, "Pak maaf ya, sebentar gitu lagi turun atau apa gitu kan." Ada yang marah-marah. Ada ya, pernah? Ada. Yang ngoceh itu kayak pas kita naik mobil kayak gitu mulu kan, gue kesel ya. Iya. Lama banget sih lu gitu kayaknya. Iya kan, gue kesel kan. Kalau gue kan kalau penumpang kayak gitu, gue bilang, "Oh iya, sama apa, santai aja, daripada lu kepleset atau apa jadi perkara malah." Iya kan, daripada gue jadi mobil lu. Iya. Jadi dapet duit. Lu udah nungguin. Iya. Kalau masuk ke seputar kerjaan lu mau sharing nggak kira-kira? Gue penasaran banget nih, kalau DJ ini dia gimana sih itunya? Bayarannya mungkin atau bulanan atau per perform? Kalau gua ngambilnya cuman per perform, jadi per event. Gua nggak ngambil yang reguler atau residen. Tapi memang ada juga ya yang ada reguler atau residen, itu biasanya yang kayak dia stay di bar itu. Tapi beberapa tempat itu masih kasih kelonggaran yang ketika kalau libur boleh ngambil di tempat lain. Beberapa tempat yang kayak gitu ada. Berarti lu per perform jadi kayak freelancer aja gitu kali ya? Iya, jadi kayak memang cuman ambil buat event aja gitu, bukan yang gue stay di bar ini, gue residen di sini gitu.
jamnya lagi ya? Iya, jadi buat 1,5 jam. Terus di luar alat, kalau memang dia butuh alat itu kena cas. Nah, kalau misalnya luar kota lebih mahal. Oh iya dong, pasti kan ada ongkos lagi kan. Nah kalau ongkos biasa dari venue udah ngatur. Oh gitu, jadi kita nggak ikut-ikutan lagi. Jadi dari venue udah hotel gitu? Ya, atau jemput akomodasi hotel dijamin ya, lah ya. atau jemput hotel sama flight gitu ya. Kalau flight kita dari rumah ke airport ya sendiri lah. Berarti lumayan gede juga ya, maksudnya itu ada kelas-kelasnya nggak sih? Apa hampir semua range-nya memang segitu? Enggak, banyak kok yang di atas gua. Dan mereka laris banyak banget, jadi gue itu dibilang jago banget ya. Yang penting asik aja. Asik lah, gue pernah datang tuh si Dion yang lagi gini kan. Kapan? Waktu di itu Bu, yang Foresta ya? Pendekar kan? Iya, Foresta kan? Pendekar Foresta kan? Pernah ya? Asik. Tapi aliran lu kalau DJ itu ada aliran-aliran gak sih? Ada, kayak EDM ada, gitu ya? Ada. Tapi kalau gue biasanya gue apa juga gue mainin. Cuman biasa kan kalau dulu gue suka main lagu nyoncong gitu. Cuman kalau misalnya sekarang tuh lagi saya zamannya apa, jadi ya mau nggak mau ya. Tapi tergantung, ada juga yang idealis atau ada juga yang memang dia mainnya kayak gitu juga, dia memang lakunya di situ gitu. Makanya beda-beda. Jadi nggak bisa yang satu DJ kita samain sama semuanya. Terus lo dulu belajar sendiri apa? Ikut workshop gitu, kelas, sekolah? Ikut kayak kursusnya gitu, bilangnya kayak DJ school. Ada sertifikasi juga dong ya berarti? Ada, tapi kenapa gua nggak punya ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kalau mereka minta sertifikat ya, zaman dulu kan bar belum terlalu banyak, rata-rata kita ngomongnya klub ya kan. Zaman dulu bar itu nggak ada yang pakai DJ, jarang banget, band aja belum semuanya waktu zaman itu. Terus rata-rata yang klub-klub besar gitu kan. Jadi kayak dibilang ya percuma kalau misalnya punya sertifikat, kalau misalnya mau ngelamar kerja juga pasti dites, dibilang gitu. Tes dulu pasti, walaupun ada sertifikat ya. Yes. Jadi kalau misalnya, kalau menurut gua juga ya kan banyak nih DJ yang udah banyak main nih di mana-mana. Ya kalau misalnya pas lagi dia dites itu dia fail, ya orang yang nggak suka ya dia akan tetap fail gitu. Iya, walaupun ada sertifikat itu ya. Iya, jadi kayak tergantung skill lu lah ya. Iya, tergantung skill sama hoki kalau menurut gue. Ada faktor hoki juga ya? Ada faktor hoki kalau menurut gue ya. Hoki dari kuping yang denger juga kali ya? Iya, jadi kan satu selera, ya kan? Iya benar. Selera juga dong. Terus kalau kayak lu grogi atau apa, gue aja kadang nih sampai sekarang gue kalau main gue masih suka, main apa ya? Lu gue grogi nih gitu. Sering banget. Sebenarnya masih. Gue tuh masih kayak gitu. Berarti lu benar-benar harus mikirnya cepet ya di atas panggung. Habis ini masukin lagu apa gitu kan? Apa udah di set itu? Enggak juga, di set ada. Kadang kan kita mikir, habis ini tapi enaknya ini nih, gitu. Kita keluar dari zona nyamannya gitu. Cuman kalau misalnya kayak gitu-gitu, jujur kalau di klub, kayak di bar gitu-gitu, disitulah yang namanya alkohol kadang dibutuhkan. Oh iya benar. Jadi agak relax, terus kayak masih, memang kalau kayak agak tipsy gitu bisa nambah mood juga. Lebih masuk lagunya ya? Iya. Kalau gue pernah dengerin, gue pernah ke klub gak minum, itu gue cuman kayak, gue ngapain ya di sini, cuma jedak-jeduk doang. Beda sih memang ya. Iya beda ya. Kalau misalnya kita seenggaknya at least minum bir doang itu kayak masih oke lah gitu. Mau mabok mau enggak, tapi masih yang joget gitu kita. Megang bir gitu kan. Jadi asik sendiri. Kalau ada rada tips itu jadi asik aja. Lu perform paling gede di mana? Pernah di suatu event yang gede banget? Festival kayak PRJ gitu apa? Enggak, festival. Jadi kayak rave party. Oh, rave party. Lu pernah rave party? Pernah. Yang tahun berapa? Enggak, justru gue bukan rave partinya, makanya temannya festival. Nanti kita lanjut lagi pas sudah exit tol aja kali ya. Gua gak konsen. Jadi karena dikasih bintang 1 gua sama DJ Dion ya. Enggak lah. Oke guys, ini udah mau exit tol, lagi macet ya. Jadi kita lanjut lagi ngobrolnya. Tadi kan udah kita kepoin pengalaman DJ Dion ini naik taksol, terus income-nya berapa. Sekarang lu kalau
pas lagi nggak ada kerjaan gitu, lagi lowong, lu kesibukannya apa? Tidur. Bener juga sih. Selain tidur atau kadang gue bisa buka HP tuh kayak nonton reels gitu-gitu. Cuman ketika gue lagi nggak mau diganggu ya memang bisa chat orang nggak bakal gue balas aja gitu, kayak ya udah gue pengennya nonton gitu, nonton Netflix atau ikut party kalau misalnya lagi nggak ada jadwal kan, kayak temen gue main di mana, ikut dong gitu, udah ikut. Jadi tim Ore ya namanya ini. Iya, kayak hari ini. Oh hari ini berarti ternyata lu bukan perform ya, tapi enggak lu... lah, hari ini gue tim Ore aja. Nah gimana kalau gue join nih? Boleh nggak nih join jadi tim Ore? Boleh. Kita kepoin apa hari ini kita ke mana? Ke Cloud. Mau ke di Cloud. Senopati apa SCBD gitu guys. Iya, karena Anda yang tahu alamatnya. Saya tidak tahu. Nah nanti gue akan ajak kalian jalan-jalan virtual atau clubbing virtual. Kita lihat Cloud di SCBD kayak gimana dalamnya. Terus gue sering perhatiin lu di Instagram tuh suka olahraga yang di tiang itu namanya apa sih? Pole dancing. Oh. Pole dancing ya guys. Karena tulisannya pole. Oh. Bukan pool dancing. Oh. Pole berenangnya gua pakai ngedance ya, bukan. Oh, sering ada yang salah kaprah ya. Iya, Kirain ngomongnya berenang ya. Pool dance. Oh. Gua berenang di kolam. Oh, gua iya. nari di kolam gitu. Enggak gitu. Pole dance ya tulisannya. Dance. Pole dance. Pole. Jadi dansa-dansa megangin tiang gitu ya. Muter-muter aja. Buat kalian yang penasaran, boleh gue tampilin videonya di sini. Boleh. Ntar gue kasih overlay di sini ya, kalian lihat. By the way itu yang muter tuh tiangnya guys. Ya, yang muter tiangnya gimana? Yang muter tiangnya. Jadi tiang itu ada banyak macam. Jadi ada yang tiangnya diem, sama tiangnya muter. Oh. Jadi kalau kalian tuh lihat muter gitu kan, itu bukan kita gripnya kita lemahin, bukan. Emang tiangnya muter. Oh, I see. Banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak tahu. Oh, yang di bayangan gue ya kayak gitu, kita bener-bener. Jangankan lu, gue dulu sebelum belajar, sebelum mulai itu gue juga taunya gitu. Sampai berapa lama gue ngelihat ternyata ada misalnya di atas nih kan tiang gini, terus ada yang kayak ada kuncinya atau apa. Pas temen gue ngerekam tuh ada sampai atas gitu, terus gue lihat oh ininya muter gitu kan, oh berarti tiangnya yang muter gitu. Jadi ngebantu lu buat muterin gitu ya. Iya. Lu pernah sampai ikut istilahnya turnamen atau apa nggak? Apa cuman hobi aja ya itu ya? Pengen olahraga aja karena gue kan anaknya males olahraga. Terus gue harus menemukan suatu olahraga tuh yang gue nggak males, yang gue suka. Nah karena gue basicnya dari kecil itu ngedance, jadi kayak ya udah nyobain gitu kan pole dance. Ya gue sebenarnya kesel sih sama pole dance gitu. Udah mahal, biru-biru, sakit lagi. Oh, bisa biru-biru juga ya? Biru-biru, karena kita nahan badan kita, terus banyak trik tuh yang ntar nahannya di sini, nahannya di mana. Makanya kenapa baju orang ngepol tuh minim banget, karena bener-bener kulit kita harus kena pole. Jadi bener-bener skin to the pole. Oh. Gitu loh, bukan karena nggak bisa gue pakai cargo pants, gue pakai jogger tuh nggak bakal bisa. Udah pasti melorot, gue jatuh itu. Oh, jadi karena ada skin to the pole, ada gripnya gitu ya? Yes, itu juga ya kayak apa sih? Kayak orang nih, kayak gue tangannya basah. Itu juga ada produknya lagi, ntar apalah, gue ntar pakai sarung tangan lah, ntar apa. Jadi ya itu sih. Oh, lu hiperhidrosis juga ya? Wah, keringetan, parah juga. Wah, kita senasib nih. Waduh. Lu kalau udah lagi kambuh, sampai kayak bisa diperes tangan gua. Iya, waktu kecil kalau megang duit basah. Iya, kayak duitnya lepek gitu ya, bisa robek. Terus kalau gua suka diem nih, begini tangan gua napak gitu ke kasur. Ntar kasur gua jiplak. Iya. Lu juga gitu? Sama. Tapi pemicu lu hiperhidrosis tuh apa? Karena kan setiap orang beda-beda ya. Oh, pemicunya. Kalau gue tuh pemicunya kalau pakai sepatu, karena kaki gerah, tangan ikutan kayak deg-degan gitu jadinya, berasa gerah. Enggak, kalau gua pemicunya beda-beda. Yang paling sering itu kalau ruangannya terlalu ber-AC itu malah bisa, terlalu dingin itu bisa. Nggak tahu kenapa. Oh. Itu bisa. Terus panas udah pasti. Iya. Terus grogi kayaknya ya. Iya, grogi paling bisa. Grogi makanya bisa. mungkin orang sering relevansinya itu ke jantung, karena kan grogi ya kita deg-degan. Iya. Padahal sebenarnya ya hiperhidrosis aja. Gua by the way nggak pernah tahu itu istilah hiperhidrosis. Gue sampai nyari sampai ada alatnya. Gue nggak tahu. Terapi gitu.
Lu selama ini apa yang udah lu lakuin untuk ngurangin itu? Gak ada, pasrah aja ya. Iya, orang bilang wah jantung tuh wah. Iya selalu terus gue begitu. kayak gue kan saking gue capeknya ya dibilangin kayak gitu ya. Gue kayak ya gue juga nggak tahu orang dari kecil gue kayak gini gitu kan. Terus kayak gue makanya kenapa gue tuh jarang banget yang namanya gandengan ya guys nggak nyaman ya. Gue tuh mau punya pasangan kayak itu jarang banget gue gandengan. Mentok gue kadang gandeng sininya gitu kan gini. Karena kalau gue gandengan ini ya, tuh tangannya juga basah. Gue nggak enak hati kadang-kadang kayak nggak nyaman. Kita benyek gitu kan. Tapi sekarang lagi kering. Kering. Gue juga lagi kering. Guys. Mama nih. Wah, dari gue diomelin sama yang di rumah nih. Di rumah siapa? Di rumah lu ya? Iya dong. By the way, bagi yang belum tahu, ya teman gue ini si Dio ini kenal juga sama istri gue ya. Lu kenal kan? Kenal loh. Bahkan sebelum kenal sama gue, dia udah kenal duluan. Kerja bareng lagi ya. Yes. Model bareng dulu. Karena banyak yang nanya, kok lu bikin podcast sama cewek gitu yang di rumah nggak ngomel? Ya, gue kan udah izin dulu, terus tahu latar belakangnya gimana. Harus tahu lah. Iya. Gila lu. Kalau misalnya tangan gimana ya? Gue juga bingung ya kak. Orang bilang botox loh. Iya. Ada yang bilang memang dokter, cuman nggak permanen, mesti 6 bulan sekali. Ini botox gini ini juga nggak ada yang permanen. Iya. Filler aja nggak ada permanen wah. Oh nggak ada ya? Nggak ada, minum alkohol cepet hilang. Oh. Makanya gue nggak pernah yang namanya filler segala macam karena gue anaknya nggak bisa ngejaga makanan, minuman yang masuk ke mulut gue. Kalau gue lagi pengen makan itu, gue mau minum itu, gue akan minum gitu loh, gue akan masuk gitu loh. Jadi nggak pernah bisa deh gue intinya gitu. Tapi seorang DJ Dio nih, kalian bisa lihat kan good looking gini mah nggak perlu filler lah ya. Udah nggak berlaku. Saya perlu filler, dompet saya perlu di filler. Nah itu mah semua. Gue juga perlu ini. Oke, balik ke Paul. Balik ke Paul, oh ya. Oh iya, makanya kalau kalian lihat cewek-cewek pole dance itu memang perlunya atau butuhnya ya baju yang minim ya. Iya. Karena untuk gripnya atau skin contactnya, jadi jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Ada sebenarnya ada celananya gitu sih. Oh. Yang bisa kan khusus nih. Jadi gue beli sarung tangannya aja tuh dijual di Indo, itu kan nggak ada produk Indo ya, belum ada. Dijual di Indo itu sekitar 400 sampai 600. Itu sarung tangannya doang. Jadi harus khusus gitu kan. Yeah. Nah, kebayang nggak celananya berapa duit? Iya. Jutaan nyampe nggak? Apa lebih? Nggak tahu, makanya gue belum pernah nanya sih. Cuman kemarin sih ada yang jual kayak ada yang di bawah 1 juta. Cuma kan gue nggak tahu ya ngaruh apa enggak, terus nyaman apa enggak. Itu pasti nggak bakal nyaman sih karena nggak bisa pakai yang kendor, terus harus yang ngepres sama kulit kita pasti. Itu udah pasti. Gitu. Jadi. Tapi lu pernah dari video-video yang lu upload pernah ada haters kayak gitu? Oh banyak banget. Banyak ya? Banyak banget tuh. Hidup gue penuh sama haters justru. Tapi justru. Padahal gue nggak ngapa-ngapain. Tapi kadang kita butuh haters untuk naik ya. Trafiknya jadi soalnya jadi FYP, gue nggak apa-apa sih. Semakin orang komen semakin FYP ya. Gue jadi FYP ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa banget gitu loh. Mau dibilang gue nggak punya adat lah, mau dibilang ih nggak mikir banget sih orang ini kan hidupnya di Indo ya, masa pakai baju kayak gitu. Mbak daripada nyinyir mbak cobain dulu naik tiangnya mbak ya, pakai baju lengkap gitu kan, coba melorot nggak mbak gitu. Wah jadi curhat nih, jadi curhat. Emosi. Jadi emosi. Kayak gitulah, berarti DJ Dioni ini seorang DJ dan pole dancer juga. Yes. Gila, keren banget ya. By the way ya, gue nggak tahu sih kalau yang lainnya. Kalau gue tuh lagi mencoba untuk di sosmed juga. Ya gue mau kasih tau ini gue begini apa adanya gitu. Jadi kalau lu nggak suka ya udah gitu. Jadi kayak soal tadi lu ngomong ada yang hujat, pernah ada. Jadi ada kan gue punya video nih. Ada dong yang ngambil untuk di-post. Oh. Ada akun lain ngambil untuk di-post. Oke. Dan gue kan nggak pernah tahu ya kan kita nggak pernah dapet notifnya kan. Tapi kadang kan teman kita ada yang lihat, ih ini mah video lu gitu kan. Terus nggak tahu. Ketika pas di-post itu, gue ngebacain komennya. Ada satu ternyata public figure. Jujur, gue lupa. Jadi mau tanya siapa penasaran percuma karena gue lupa. Bener-bener pure gue lupa. Gue tau public figure karena pas dia ngomong apa, gue penasaran nih ini siapa gitu. Terus gue buka karena waktu itu komennya belum banyak. Komennya di account itu belum banyak. Terus gue buka siapa. Terus gue liat dia tuh public figure. Terus dia ngomongnya menurut gue itu nggak sopan sih. Dia komen di situ.
soal gua kan. Terus menurut gua nggak sopan, terus gua akhirnya karena gua kesel, gua reply komennya dia itu, gua reply di account itu. Gua reply, gua bilang gini, sedih banget ya masa public figure ngomongnya kayak gitu, gua gituin langsung. Dibalas lagi nggak sama dia? Enggak, di-delete sama dia. Oh. Di-delete, dia punya komennya tuh di-delete sama dia. Gak enak hati kali. Yes. Tapi cowok cewek tuh? Cowok. Oh. Cowok. Komennya apa, boleh lu masih inget gak apa? Aduh, gua nggak ingat. Pokoknya dia kayak dia antara nge-body shaming sama mungkin dia mikir kelakuan gua kali ya kok kayak gitu loh. Terus pokoknya ngomongnya jelek, harus kayak nggak salah kayak ngomong murahan gitu ya. Oh. Kalau nggak salah ada kayak gitu. Kayak ibaratnya Sorry ya mas ya. Sorry mas, sorry. Anda udah nikmatin video saya, diem aja. Wes. Ya nggak usah komen aneh-aneh. Lu Iya. nikmatin nonton aja deh ya. Bener juga. Nggak usah sosok benci ya kan. Iya, bener. Nonton pasti di reply, Iya. di screen record, di download. Iya Percuma. bener juga. Percuma. Bener. Percuma, itu udah sering banget kayak gitu, sering banget. Jadi ya nikmatin aja harusnya ya. Udah diem aja ya. Kalau udah nikmatin udah diem aja, nggak Bener. usah ngejulit ya, jijik tau nggak jijik. Ih gelai gitu. Jijik. Gue jadi alay banget sih. Tapi gue salut sih, maksudnya lu pole dance kan bajunya lumayan minim ya. Tapi lu pede direkam terus di ini. Sebenarnya kalau masalah ngerekam itu kadang gue tuh tujuan utama gue ngeliat nih trik gue salah apa enggak gitu. Oh iya. Gue bagus nggak, cuman kadang-kadang Iya kan sih. ada yang gue entah lagi bercanda terus lucu, oh boleh di post, atau misalnya pas gue lagi bagus nih udah post aja gitu. Jadi kayak nggak melulu bakalan gue post terus, enggak gitu. Karena kan ya lu bayangin dong kalau misalnya melulu gue post, gue nge-post udah setahun lebih, seminggu sekali, harusnya udah banyak banget tuh videonya. Iya. Kalau misalnya gue pasti nge-post terus, ternyata enggak gitu. Kalau memang lagi nggak bagus ya udah nggak bagus. Jadi gue tahu, oh trik gue gini, kenapa tadi gue gagal gitu. Iya bener sih, gue juga sering kalau lagi olahraga apa gue minta videonya jadi tahu ya. Iya kan, Kita kenapa salah di mana nih? Nih gue squat aja, kayak gue tuh kan nggak tahu, pas gue pakai PT dikasih tahu, oh kalau kamunya bungkuk kamu nembaknya ke sini, kalau kamunya tegak kamu nembaknya ke sini, terus kamu gini, oh gitu. Gue selama ini nggak taau gitu, gue squat ya squat aja gitu kan. Jadi gue nggak tahu mana ototnya kebentuk, gue nggak ngerti gitu. Memang kalau misalnya kita ngelihat atau ada yang ngasih tahu itu udah pasti lebih bener sih. Ya makanya. Jadi nggak selalu melulu kita ngerekam diri sendiri itu cuma Iya. buat pamer-pamer gitu. Iya ya. dong, iya dong. Lihat aja silakan kalau nggak percaya. Di IG gue tuh kebanyakan malahan ngepolnya tuh gue bercanda, gue parodi ngepol, ntar gue jatuh lah, ntar apa. Itu tuh malah kebanyakannya kayak gitu dibanding yang nari-nari cantiknya. Terus kontennya juga gue lebih rame yang di situnya sih ya dibanding yang gue nari. Malah dikit kayaknya views sama likesnya. Kalau yang lu bercanda malah mungkin orang lebih Iya. betah nontonnya. Nah lebih betah, terus mungkin sama ngehujatnya lebih maksimal kayaknya kan. Karena tidak indah-indah gitu. Iya. Ya tidak ada indah-indahnya gitu. Lu berkenan share nggak di IG apa nih? Barangkali ada yang mau kepoin nanti viewers gua. Apanya tuh? IG. IG gue. Oh, DJ Dioni _ Oke, nanti gua tulis di sini nih. Mampir guys, kepoin DJ Dioni. Oke, ini sekarang kita langsung ke cloud aja ya. Iya. A few moments later. Guys, kita lagi jalan kaki menuju cloud. Dari di booking offline nganterin penumpang jadi clubbing bareng. Gue mau sharing ke kalian nih clubbing virtual nih kayak gimana cloud. Let's find out guys. Cloud Senopati.
segitu dulu ya guys vlog clubbingnya. Sekarang gue mau jalan pulang dulu nih. Balik pulang guys, balik kandang. Alright guys, jadi segitu dulu videonya ya. Gimana menurut kalian? Seperti itulah kehidupan seorang FDJ ya, female DJ. Dan juga rate-nya berapa gitu. Mungkin kalian ada yang penasaran, dan gue harap nggak ada komen-komen yang judgmental ya. Jadi setiap orang kan punya pilihan dan perjalanan hidup yang beda-beda. Jadi kita cukup tahu aja lah orang-orang lain tuh gimana. Tujuan gue bikin video kayak gini ya, jadi kita bisa saling sharing, bisa saling tahu gitu. Jadi dan menjawab rasa penasaran kita. Gue juga sebenarnya jadi orang agak penasaran juga kalau cewek jadi DJ itu kehidupannya gimana, terus bayarannya berapa, terus pernah punya pengalaman buruk nggak dengan taksi online dan lain-lain gitu. Dan ternyata hari ini udah kejawab semua guys. Sekarang gue mau pulang dulu guys. Ingat anak bini ya, mana besok pagi nganterin anak sekolah lagi jam 6. Kalau nggak inget anak sekolah mah gue terusin bisa sampai jam 5 subuh ntar nih. Sekarang udah jam 12:30. Jadi segitu aja cerita podcast dan vlog clubbing gue hari ini. Semoga bisa menghibur bagi yang nonton ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan leave a comment below ya. Komen apapun, bertukar pikiran, bertukar opini, semuanya welcome. Asalkan jangan ada yang negatif ya, kayak body shaming lah, racism lah, dan lain-lain gitu ya. Oke, ditunggu komennya, ditunggu like-nya, ditunggu subscribe ya guys. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye.